Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Mujib MA selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam. Perkenalkan, saya Lu'lu'il Magnun, nomor induk mahasiswa 21 50 22 00052. Mohon izin kepada Bapak Dr. Ahmad Mujib MA dan rekan-rekan mahasiswa MPAI Unisula yang saya hormati. Saya akan menyampaikan presentasi tugas individu meresum sebuah buku dengan judul Model Kebangkitan Umat Islam. Saya mendapat tugas untuk resum bab 2, yaitu tentang pengaruh kerancuan pemikiran terhadap kehidupan masyarakat muslim. Saudara-saudara yang berbahagia, kekacauan pemikiran pada masa prainvasi tentara salib sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup umat Islam pada waktu itu. Di antara pengaruh atau dampak negatif yang sangat terasa yaitu dalam bidang kehidupan sosial, dalam bidang ekonomi, politik, dan kemiliteran. Nah, gambaran atau fenomena keterpurukan itu dapat dilihat dalam resum yang akan saya sampaikan. Saya bagi menjadi 2 subbab. Yang pertama yaitu rusaknya aspek ekonomi dan aspek sosial. Ada sebagian orang atau masyarakat yang berpandangan bahwa maju atau mundurnya satu ekonomi di dalam satu kehidupan masyarakat itu tergantung pada sumber kekayaan alam yang melimpah atau keunggulan suatu produk atau keterbelakangan, melainkan tergantung pada persepsi atau pola pikir yang menjadi dasar bagaimana cara mendapatkan dan bagaimana cara menggunakannya kekayaan alam tersebut. Jika cara berpikirnya benar, cara mendapatkannya benar, cara menggunakannya pun benar, maka majulah tatanan ekonominya dan sejahteralah masyarakatnya. Namun sebaliknya, jika cara berpikirnya salah, cara mendapatkannya salah, kemudian cara menggunakannya juga salah, maka akan berdampak pada tatanan ekonominya menjadi rusak, kacau, dan masyarakatnya akan menderita. Lalu bagaimana cara persepsi tentang cara yang benar dalam hal mendapatkan dan menggunakan kekayaan alam tersebut? Persepsi yang benar adalah kita dapatkan dan kita gunakan kekayaan alam tersebut untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan umum, untuk kepentingan umat. Dan para pemegang kendali ekonomi adalah mereka sebagai fasilitator yang peran dan tanggung jawabnya adalah mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dengan benar pula. Lalu bagaimana dengan persepsi tentang cara yang salah? Persepsi tentang cara yang salah adalah menempatkan dan menggunakan kekayaan alam itu untuk kepentingan individu, kepentingan pribadi, atau kepentingan sekelompok orang yang sejalan dengan pemikiran salah tersebut. Sedangkan praktek-prakteknya di dalam cara pemikiran yang salah itu juga akan terjadi para pemegang atau pengendali kegiatan ekonominya
mereka adalah notabene para perampas dan para pelaku monopoli. Pelaku monopoli yang dimaksud adalah mereka menaikkan harga yang sangat tinggi. Mereka berspekulasi terhadap hal-hal yang kemungkinan buruk akan menimpa, atau mereka menaikkan pajak yang cukup tinggi dan lain sebagainya. Akibatnya adalah dari praktek kegiatan monopoli kekayaan itu akan menyebabkan terjadinya ketimpangan atau kesenjangan ekonomi yang sangat terasa. Maka yang kaya semakin kaya, yang miskin akan semakin jatuh miskin pula. Nah, salah satu contoh yang dapat kita angkat pada resum ini terkait dengan kesenjangan ekonomi tersebut, misalnya kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang menteri kerajaan Fatimiyah, yaitu Badr al-Jamali, yang wafat pada tahun 515 Hijriah. Di antara kekayaan yang ditinggal adalah 600 juta keping uang emas. Ada pula 250 peti uang perak. Ada 75.000 helai kain pakaian. Ada 30 kendaraan berisi emas batangan. Raja atau menteri tersebut juga meninggalkan sebuah guci yang terbuat dari emas, di dalamnya ada permata. Yang permata itu nilainya mencapai sekitar 12.000 dinar. Ada pula 100 batang gantungan dengan berat tiap gantungan adalah 100 miskol yang tersebar di 10 ruangan. Bahkan masyarakatnya tidak mungkin mampu menghitung berapa banyak jumlah sapi, kerbau, atau kambing. Sang menteri tersebut ketika meninggal dunia juga meninggalkan 500 peti yang berisi kain dengan sulam tanis dan dimyat. Nah, kondisi ini sangat tidak adil jika dibandingkan dengan keadaan ekonomi masyarakatnya. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya, kondisi ketimpangan tersebut menimbulkan terjadinya kerusakan aspek sosial. Ya. Aspek sosial yang rusak itu misalnya hancurnya keutuhan konsep pemikiran dan menimbulkan maraknya madhabisme. Muncul kemudian konsep fanatisme keluarga. Muncul konsep fanatisme kedaerahan dan madhab-madhab serta fanatisme yang ada di wilayah-wilayah kecil dari suatu kota, dalam suatu kota. Itulah diantaranya teman-teman dan Bapak Dr. Ahmad Mujib yang saya hormati, dampak sosial yang muncul akibat kesenjangan ekonomi yang sangat timpang dirasakan oleh masyarakat kecil pada saat itu. Nah, kemudian yang kedua, saya akan mencoba untuk meresum dengan mengaitkan adanya perpecahan politik dan pertentangan Sunni Syiah serta lemahnya dunia Islam dalam menghadapi serangan-serangan kaum salib Eropa. Dimulai dari wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 486 Hijriah, di mana kekuasaan Bani Saljuk kemudian mulai pecah yang diakibatkan oleh pertentangan putra-putrinya mereka sendiri. Tercatat dalam 5 tahun terakhir, ada 5 kesultanan yang muncul, yaitu yang pertama Kesultanan Persia yang ada di sekitar Baghdad, dipimpin oleh Barqiaruk. Kemudian yang kedua ada Kerajaan Khurasan yang
berada di wilayah seberang sungai dengan pimpinan Sinjar. Ada yang ketiga kerajaan Halab yang dipimpin oleh Ridwan bin Tasti. Kemudian kerajaan Damaskus yang dipimpin oleh Daqqa bin Tasti. Dan yang kelima adalah Kesultanan Saljuk Romawi yang dipimpin oleh Khalaj bin Al-Salan. Pada saat yang sama juga terjadi perpecahan di kawasan Syam dan muncul kelompok-kelompok penguasa kecil yang kemudian dikenal dengan At-Tabikiyat, seperti At-Tabik Damaskus dan At-Tabik Mosul. Sementara hubungan di antara kerajaan-kerajaan kecil tersebut diwarnai dengan kecurigaan, diwarnai dengan rasa keraguan-raguan, sehingga mereka terlibat pertikaian atau pertengkaran dan hampir setiap tahun terjadi peperangan yang kondisinya itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Muslim. Nah, seperti yang kita telah baca, bahwa pada setiap kerajaan kecil itu, kerajaan yang terpecah-pecah kecil itu, di dalamnya masih ada sekelompok pimpinan tentara yang di dalamnya juga ada elit penguasa melakukan praktek-praktek kudeta dan revolusi. Situasi di mana terjadinya perpecahan itu juga dimanfaatkan oleh kabilah nomad bin Mazid yang tinggal di tepi barat sungai Eufrat. Dabis misalnya memimpin peperangan penyerangan terhadap Khalifah Bani Abbasiyah di kota Baghdad, Irak, dan beberapa daerah kekuasaan Irak lainnya, yaitu termasuk di Syam. Dalam hal ini Ibnu Taghribardi mencatat bahwa Dabis adalah orang yang paling jahat di antara keturunan kabilah nomad. Dabis itu suka melakukan dosa-dosa besar, suka melakukan kejahatan-kejahatan besar. Khalifah dan masyarakat Muslim pun sering menjadi korban kejahatannya. Dabis juga yang melarang adanya pelaksanaan ibadah haji, bahkan membolehkan hubungan seks pada bulan Ramadan di siang hari. Nah, teman-teman yang saya hormati, ketika masyarakat Muslim di seluruh pelosok negeri menderita kerusakan dan kelemahan yang terjadi di beberapa aspek kehidupan, para penguasa-penguasa Muslim juga sedang terlibat dalam pertikaian dan perpecahan. Bersamaan dengan itu datanglah tentara salib Eropa dan mereka berhasil menghancurkan kekuasaan Bani Saljuk di Asia Kecil dan menguasai ibu kota Nesia. Bahkan tercatat bahwa pasukan salib ternyata melanjutkan penyerangan hingga sampai wilayah Syam dan menghancurkan dua penguasa bersaudara, yaitu Ridwan di Halab dan Daqqa di Damaskus. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, keseriusan dari ancaman tentara salib Eropa akhirnya membuat dua penguasa bersaudara itu takluk, tunduk, dan mau untuk membayar upeti atau jizyah kepada pasukan salib itu. Dan akhirnya serangan pasukan salib sangat agresif, berhasil menguasai wilayah yang sangat luas, terus berekspansi untuk menguasai, memperluas wilayah-wilayah yang ingin mereka kuasai. Tercatat pada tahun 491 Hijriah, pasukan salib menguasai Antakya dan terus melakukan serbuan hingga akhirnya berhasil merebut
Baitul Maqdis yang berada di Palestina, yaitu pada tahun 492 Hijriah. Tercatat di antara kekejaman atau kesewenang-wenangan dari pasukan salib adalah ketika mereka melewati kota, daerah, atau desa, mereka melakukan pembantaian terhadap penduduk dengan cara yang sangat keji. Nah, lalu bukti yang cukup sederhana adalah kekejian itu tampak terlihat pada bercak-bercak darah yang ada pada kaki-kaki kuda yang mereka tunggangi. Siapa korbannya dari pembantaian itu? Tidak lain adalah masyarakat itu sendiri, ada para ulama, ada kaum ahli zuhud, ada kaum terpelajar, bahkan wanita dan anak-anak di bawah usia yang mereka tidak pantas untuk menerima kondisi yang sedemikian itu. Ironinya adalah semua peristiwa pembantaian itu terjadi di saat mayoritas masyarakat muslim terlena dengan pertikaian dan perselisihan di antara mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, kepada para pemirsa yang saya hormati, mari kita mengambil sebuah pelajaran dari pemaparan resum ini sebagai satu ilmu dan wawasan. Dan apabila apa yang saya sampaikan ini salah, saya siap untuk dievaluasi dan menerima saran sehingga koreksi pembetulan terhadap kekeliruan yang terjadi pada resum ini nantinya tidak menyesatkan kepada siapapun yang mendengar pemaparan ini atau melihat tayangan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas toleransi dan kebijakan yang telah diberikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Mujib MA selaku dosen pengampu mata kuliah mata kuliah peradaban Islam ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi awal dari terbukanya wawasan saya khususnya dan menjadikan bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.